Hubungannya kan alam itu kan manusia itu tidak terlepas dari lingkungan atau alam, makanya manusia itu hakikatnya membutuhkan lingkungan. Jadi pasti kita perhatikan segala hal yang terkait dengan lingkungan. Pemilihannya secara online baru-baru saja Kak di bulan September ini. Terus diseleksi secara administrasi, terus langsung diproses gitu Kak dan diterima. Alasannya karena itu Kak, kan awalnya saya itu tertarik dengan hal-hal seputar manusia, alasan dibalik manusia bertingkah laku. Nah di sini di samping itu ternyata ada lingkungan yang luput dari perhatian semua orang gitu Kak. Kan kita itu orang-orang para pemerintah misalnya para pemerintah itu mencanangkan perekonomian yang meningkat. Nah yang luput dari perhatian kita adalah ketika kita meningkatkan perekonomian itu, maka hal yang paling berdampak itu adalah lingkungan gitu Kak. Biasanya itu berdampak pada lingkungan. Kalau dari orang tua sendiri Kak, selalu support sih Kak. Cuma karena awal-awalnya enggak terlalu support karena apa ya Kak? Karena kondisi pandemi ini, dia itu khawatirnya di interaksinya gitu. Tapi kalau hal-hal yang lain iya support Kak. Caranya ya lakukan Kak, dicoba terus ikuti alur pendaftarannya, dan lama kelamaan pasti orang tua ngikut juga Kak. Ya kampanye tentang seputar zero waste. Zero waste living itu kalau menurut penggagasnya adalah konsep di mana kita meminimalisir sampah Kak. Jadi itu tidak berbicara lagi tentang recycle, mengolah kembali, tetapi bagaimana caranya kita dalam keseharian kita itu mengurangi sampah. Artinya tidak ada sebisa mungkin meminimalisir sampah di sekitar kita, mulai dari pengurangan botol plastik, sedotan plastik, dan lain sebagainya gitu Kak. Nah ini sih Kak, karena kan tadi sudah disinggung di awal terkait perekonomian. Oh iya Kak, kan ini yang didongkrak oleh pemerintah sekarang itu adalah sektor perekonomiannya Kak. Industri, kan ini wali kota Parepare sendiri itu mencanangkan visi di mana industri tanpa cerobong asap, di mana ia meningkatkan perekonomian, sektor perekonomian, kesehatan dan juga pariwisata. Nah di samping sektor-sektor tersebut yang ditingkatkan, ada hal yang harus juga kita perhatikan, yakni lingkungan. Lingkungan itu kan tadi katakan Kak bahwa perekonomian yang meningkat justru biasanya akan berdampak kepada lingkungan. Misal pembangunan yang mendukung naiknya peningkatan perekonomian yang berdampak kepada penebangan hutan maupun pengurangan hutan begitu Kak, atau pembakaran lahan. Nah sehingga yang perlu diperhatikan itu adalah kita sebagai kaum generasi muda itu harus aware terhadap perilaku-perilaku yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu Kak. Jadi kita harus mesti lihat dari segala macam perspektif gitu Kak. Kalau sekarang ini sih Kak, yang bahayanya itu adalah pemakaian plastik itu Kak. Pemakaian plastik di mana-mana, sehingga kami itu sebisa mungkin untuk
menggerakkan dan menyadar hati masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Usaha itu masih sekedar rancangan sih Kak. Misalnya mulai dari kampanye-kampanye seperti ini kan Kak, melalui media sosial. Terus juga rencananya ke depan kalau bisa, kalau jadi itu akan ada barang-barang yang diproduksi yang ramah lingkungan gitu Kak. Sabun yang ramah lingkungan, sampo yang ramah lingkungan, seperti itu Kak. Selain dari sedotan, tumbler, pokoknya kita tambahkan produksi-produksi di luar dari produk-produk yang telah ada, gitu Kak. Sejak pandemi ini Kak, setelah lihat kondisi yang di Jakarta itu kan Kak, yang dimana selama lockdown itu polusi di Jakarta itu turun drastis dari yang awalnya tertutup asap tebal, polusi yang sangat tebal, terus selama lockdown itu tiba-tiba jadi segar, awalnya kelihatan lingkungannya menjadi lebih segar. Jadi situ selama tahun ini Kak, tahun ini itu banyak sekali kita melihat dari rumah saja, kita lihat di berita-berita itu banyak sekali berita tentang alam yang saat ini mengalami krisis iklim gitu Kak. Jadi dari itu semua saya aku mulai berpikir gimana berpikir secara kedepannya gimana sih kita bisa nimbrung ke dalamnya, bisa berkontribusi terhadap alam untuk menjaga lingkungan kita Kak. Aduh, berbicara tentang ini lumayan berat ya Kak, karena ini terkait dengan janji kita. Kalau saya sendiri Kak, apabila terpilih menjadi duta lingkungan, yang pertama itu adalah menyadarkan, memperbaiki hal-hal yang terlihat kecil terlebih dahulu. Misalnya, kita yang awalnya hidup boros, misalnya kalau ada yang rusak sedikit langsung, intinya Kak, yang harus diubah itu, yang harus saya tekankan kepada masyarakat itu adalah perubahan stigma. Jadi nanti insya Allah ilmu yang saya gunakan di psikologi akan saya baur dengan konsep di lingkungan itu sendiri Kak. Jadi ya inovasinya ada psikologinya gitu Kak. Harapannya kalau untuk generasi aku nih Kak, karena kan generasi aku ini ceritanya yang akan membumi di tahun 2030 nanti. Setidaknya kita bisa ubah lah gitu Kak. Kalau ubah niat dari orang-orang di sekitar kita, caranya itu adalah bagaimana membuat strategi agar ia mau merubah niatnya untuk sadar terhadap lingkungan. Jadi kita tidak sekedar langsung melakukan aksi, tapi kita menganalisis terlebih dahulu apa-apa sih yang harus kita lakukan agar niat itu bisa berubah. Di samping kita yang telah melakukan aksi, dia juga bisa sadar terhadap aksi kita. Jadi itu tadi Kak, yang kita sebut bahwa ada seseorang yang ada aktivis yang melakukan aksi lingkungan, tetapi masih banyak masyarakat yang kembali yang belum sepenuhnya sadar terhadap lingkungan. Oleh karena itu kita harus menganalisis secara terus-menerus, melakukan penelitian agar di samping kita melakukan aksi, nantinya kita juga bisa tahu, kita bisa evaluasi kira-kira apa sih yang ada
apa sih strategi yang tepat untuk mengubah niat masyarakat agar aware terhadap lingkungan?